Udah ketemu hari Minggu lagi nih. Saatnya kita beribadah bersama-sama di rumah ditemani Kak Heni dan Kak Chandra. Selamat beribadah. Halo, selamat pagi. Selamat kita kembali beribadah pada hari Minggu ceria ini. Dimanapun kalian jagoan-jagoan Kristus dimanapun berada. Kita mau ibadah pada saat pagi hari ini. Kita mau angkat satu lagu Selamat Pagi Bapa. Sambil kita tutup mata, lipat kedua tangan kita. Kita mulai pada saat pagi hari ini ibadah kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Sekali lagi kita katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Terima kasih. Katakan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Kita siapkan pagi ini, kita mau berdoa bersama-sama, kita di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersatu hati. Kami walaupun berbeda tempat, tetapi kami percaya Allah hadir di dalam setiap hati kami masing-masing. Di dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini, walaupun masih dalam keadaan kami harus berpisah tempat, tetapi kami percaya urapan Tuhan ada pada kami masing-masing yang beribadah pada saat pagi hari ini. Terutama biarlah Tuhan hidup kami semakin bertumbuh bersama-sama dengan pengenalan kepada Tuhan, baik kami memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kembali kita harus tetap di rumah, tapi kita tidak mengurangi rasa kita untuk tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian Aku Anak Raja, karena kita adalah anak-anak raja. Sambil kita bertepuk tangan.
kita tadi memuji menyembah akan Tuhan, kita sudah bercingkrak-cingkrak di rumah, kita sudah menari untuk Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kita mau angkat pujian firman-Mu, pelita bagi firman-Mu, pelita bagi Dengan kasih Kristus, nanti adik Daryl akan pimpin di dalam doa firman Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Lindungi kami semua, jauhkan roh-roh jahat yang akan mengikuti kami. Bentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Ampuni segala dosa kami. Haleluya, amin. Saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira adik-adik pernah berpikir enggak? Kira-kira adik-adik kepengen sekali menyenangkan orang-orang yang adik-adik sayangi. Seumpama orang tua kalian, saudara kalian, nenek atau kakek kalian. Pernah enggak terpikir di dalam hati adik-adik yang ada di rumah supaya mereka bisa senang? Pasti semua pernah. Demikian juga dengan kakak, pasti kepengen menyenangkan orang-orang yang kita sayangi. Kita semua tidak ingin membuat mereka bersedih hati. Kita memberikan yang terbaik buat mereka. Nah, sekarang kita, adik-adik yang ada di rumah, apakah adik-adik pernah berpikir kalau kita memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita sayangi, tentu kita juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah Bapa kita yang ada di surga. Kira-kira adik-adik pernah berpikir enggak, apa ya kira-kira yang persembahan yang Tuhan berkenan di hadapannya? Kira-kira apa ya? Nah, kira-kira pernah enggak adik-adik berpikir kalau Tuhan itu umpamanya adik-adik mempunyai mainan yang bagus, kira-kira adik-adik pernah berpikir kira-kira Tuhan mau enggak saya beri mainan seperti itu? Biasanya kalau adik-adik masih kecil pasti punya berpikiran seperti itu supaya menyenangkan hati Tuhan, karena kita belum tahu apa sebenarnya yang Tuhan minta dari kita. Nah, jawabannya ada di Roma 12 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 1. Sudah ketemu?
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, berarti Tuhan menginginkan supaya kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik pernah ingat gak suatu cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang? Adik-adik masih ingat? Tentu saja masih ingat. Ada lagunya, 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik masih ingat? 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik kalau masih ingat, ingat-ingat lagi, siapa yang membawa roti dan ikan itu? Ayo, siapa? Betul sekali, seorang anak kecil. Nah, Yesus sendiri sudah mengadakan banyak sekali mujizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, meredakan angin ribut. Nah, tetapi pada saat Yesus akan memberi makan 5.000 orang itu, mengapa Yesus tidak mengadakan mujizat seperti kalau Tuhan Yesus mau bisa mengubah batu-batu itu menjadi roti supaya mereka semua makan, atau mungkin saja Tuhan Yesus bisa membuat toko roti di tempat itu sehingga mereka bisa mengambil roti dan makan. Kira-kira bisa enggak? Pasti bisa, karena Yesus mempunyai kuasa. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus tidak mau? Apakah kalian tahu jawabannya? Nah, tentu saja karena Yesus ini melihat hati seorang anak kecil ini. Karena anak kecil ini sangat mengasihi Yesus. Anak kecil ini sangat ingin menyenangkan hati Yesus. Yesus tahu karena Yesus bisa melihat hati. Karena anak kecil ini sungguh-sungguh ingin kemuliaan Allah terjadi. Nah, kemudian Yesus mengadakan mukjizat. Dan akhirnya roti itu menjadi banyak dan 5.000 orang dapat makan semua. Bukan itu saja, adik-adik. Adik-adik pernah ingat gak cerita tentang Daud dan Goliat? Daud itu siapa, adik-adik? Penggembala domba. Waktu itu Daud masih kecil. Dan juga Goliat. Goliat itu seorang raksasa yang sangat besar. Nah, kira-kira kalau bertempur menang siapa? Pasti di dalam hati manusia menang Goliat karena badannya yang sangat besar. Pasti Daud diinjek pasti akan kalah. Tetapi Tuhan mampu mengadakan mukjizat karena Tuhan melihat hati. Tuhan menyertai Daud, bahkan Tuhan mengurapi Daud sehingga Goliat dapat dikalahkan. Sehingga Daud mendapat kemenangan. Itulah Tuhan kita yang ada di surga. Demikian juga kita, adik-adik yang ada di rumah. Jangan berkecil hati, karena Tuhan melihat hati. Walaupun kalian kita tidak bisa bertemu di gereja, kita tidak bisa tatap muka, tetapi Tuhan selalu di dalam hati kalian. Kalau kalian mau berdoa, pada saat hari ini kalian juga termasuk beribadah. Nah, Tuhan melihat hati kita. Mari kita persembahkan supaya kita mau beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya hati kita mau dipersembahkan sehingga kita mau dipersiapkan. Mau ditegur kalau kita salah, mau diluruskan dari bengkok supaya kita selalu di jalan yang benar. Dan kita menyerahkan seluruh hidup kita. Supaya apa? Kita dapat melayani Tuhan. Melayani juga menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalian di rumah ingat gak pada waktu kita berkumpul di gereja, kalian juga bisa melayani Tuhan. Ayo, kira-kira melayani apa? Ingat-ingat. Yang setiap minggu jadi rebutan itu. Memasukkan persembahan apa itu? Oh iya, membawa kantong persembahan. Walaupun hanya membawa kantong persembahan, itu
juga melayani Tuhan. Tuhan tidak melihat. Walaupun kecil, tetapi Tuhan melihat hati kita yang mau bersungguh-sungguh melayani. Nah, itu adalah contoh di dalam Alkitab kalau Tuhan betul-betul melihat hati. Demikian juga adik-adik pada saat hari ini Tuhan melihat hati kalian masing-masing. Tuhan tahu adik-adik mempunyai kerinduan untuk beribadah seperti sebelum pandemi ini. Nah, jadi adik-adik saat ini biarlah kita boleh bersatu hati. Adik-adik walaupun di rumah kita boleh berdoa syafaat supaya pandemi ini segera berlalu dan kita boleh bersama beribadah lagi. Nah, firman Tuhan cukup hari ini, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan hati kita. Walaupun kita tidak bertemu, tetapi kita boleh yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Ada amin adik-adik? Ya, sekarang kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Sekarang semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, telah banyak mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Kau meteraikan, tanamkan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, kami lebih hari lebih mengerti apa yang Kau inginkan dari kami. Persiapkan hati dan hidup kami Tuhan, supaya kami boleh layak untuk selalu mengiring kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lindungi sertai jaga Tuhan anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, mukjizat-Mu selalu ada tiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan aktivitas pada saat hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami perlahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan, selesai sudah rangkaian ibadah pada saat pagi hari ini. Kiranya firman itu membuatkan kita semua dan bisa memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Demikianlah rangkaian ibadah kita minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan suasana yang berbeda. Dadah.